Ya pemirsa, Anda menyaksikan breaking news terkait perkembangan kasus Vina, di mana informasi yang kami dapatkan saat ini di Barreskrim Polri, tim pencari fakta akan membuat laporan terkait obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Di mana saat ini kami masih menunggu kedatangan dari tim pencari fakta yang memang akan membuat laporan tersebut di Barreskrim Polri sekitar pukul 11. Nah, di sekitar pukul 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat saat ini memang belum ada tanda-tanda kedatangan, namun tadi kami sempat menanyakan via telepon. Memang saat ini tim pencari fakta tersebut tengah atau sudah berada di parkiran dan saat ini tengah berjalan ke kawasan Barreskrim Polri untuk membuat laporan yang tadi kami sampaikan terkait obstruction of justice. Nah, memang pemirsa, selain obstruction of justice ada sejumlah laporan lainnya yang akan disampaikan atau yang akan dilaporkan ke Barreskrim Polri pada hari ini. Salah satunya ada terkait dengan keterangan palsu dan juga dugaan identitas ganda. Nah pemirsa, memang terkait obstruction of justice tersebut atau laporan yang akan disampaikan oleh tim pencari fakta hari ini memang belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan siapa yang akan dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait OOJ atau obstruction of justice, kemudian terkait keterangan palsu dan juga identitas ganda. Namun informasi yang kami dapatkan hanya tersebut atau yang tadi kami sampaikan terkait OOJ, kemudian terkait keterangan palsu dan juga terkait dengan identitas ganda. Namun pemirsa, dapat kami sampaikan memang ini ada kaitannya dengan perkembangan kasus Vina dan atau kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu, di mana perkembangannya saat ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat memang betul tengah menyelidiki adanya dugaan unsur obstruction of justice atau perintangan penyidikan atau penghalangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Namun untuk saat ini pemirsa, memang pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat belum menyebutkan siapa yang saat ini tengah dibidik atau tengah didalami soal kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang terjadi pada pembunuhan 2016 lalu. Nah pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang dalam kasus ini atau dalam obstruction of justice ini sebelumnya juga pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat telah memeriksa sejumlah keluarga terpidana kasus pembunuhan ini, di mana pada Rabu atau 19 Juni 2024 kemarin pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat telah memeriksa sejumlah keluarga dari terpidana ini terkait obstruction of justice atau penghalangan penyidikan atau perintangan penyidikan ini, di mana sejumlah keluarga tersebut memang pemirsa diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dan memang pihak kepolisian tengah mendalami kasus ini atau dugaan adanya unsur obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Sementara itu pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang perkembangannya saat ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat telah selesai mengurus kasus atau berkas perkara dari kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan tersangka Peggy Setiawan, dan memang pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat saat ini juga telah melimpahkan berkas perkara atas nama Peggy Setiawan yang memang sudah dilimpahkan oleh pihak kejaksaan. Nah pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang informasi lainnya, memang sebelumnya juga pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat telah memeriksa ayah dari Peggy Setiawan dalam lanjutan atau perkembangan kasus ini. Kemudian berikut informasi selengkapnya. Ayah Peggy, Rudi Irawan, didampingi kuasa hukumnya kembali penuhi pemeriksaan Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung Jumat siang. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum menyampaikan kedatangan ayah Peggy kali ini untuk pemeriksaan tambahan. Selain itu, kuasa hukum juga mengklarifikasi terkait kartu identitas Rudi yang memiliki kartu tanda penduduk dengan nama berbeda-beda, yakni Rudi Irawan dan Asap Rudi. Usai diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat, kuasa hukum Rudi Irawan juga menjelaskan ayah Peggy Setiawan memiliki KTP ganda karena untuk kebutuhan administrasi menikah. Sebenarnya nggak ada yang tahu juga gitu loh. Artinya ini pendalaman polisi Pak? Ya itu makanya itu kan saya nggak tahu kalau satu, tapi masalahnya kenapa ini terungkap ya itu mungkin kejelian penyidik pengen tahu ini dan lain sebagainya gitu ya. Ini bentuk pendalaman dari pihak polisi juga? Ya ini pendalaman pihak penyidik, betul. Kita meyakini nggak Pak dengan hari hasil dari pemeriksaan bahwa itu bukan dilakukan sengaja oleh Pak Irawan?
Ya dilakukannya sih sengaja, tapi kan kepentingannya jelas gitu loh. Kepentingannya beliau ini dulu kawin lagi gitu loh. Selain itu, ayah Peggy juga menyatakan siap untuk menghadapi pra peradilan Peggy Setiawan dan berharap anaknya bebas dari jeratan hukum. Bantahan demi bantahan terus dikeluarkan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Maka mereka menduga ada upaya penggiringan opini demi memperkuat status Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan juga Eki. Salah satunya adalah penggunaan foto Peggy dalam rilis yang digelar pada 27 Mei 2024 lalu. Kuasa hukum Peggy menyatakan foto ini merupakan Peggy bersama dua keponakannya dan disita pada tahun 2016. Padahal foto ini tidak ada korelasinya dengan kasus kematian sejoli Eki dan Vina. Menggiring opini kalau Peggy itu banyak ceweknya, kemudian Peggy sakit hati, ditolak ceweknya, akhirnya terjadi pembunuhan terhadap Vina. Padahal Peggy sendiri kan sama Vina nggak kenal, nggak ada hubungan apa-apa. Kalau memang itu mau diarahkan ke dendam atau pembunuhan berencana, seharusnya kan kenal. Namanya pembunuhan berencana itu adalah orang yang saling kenal. Motifnya apa, dendam apa, itu mah nggak kenal. Kemudian Peggy juga kan rumahnya di Kepongpongan, soal DPO di Banjarwangunan, kan jauh banget, udah berapa kecamatan tuh yang terlewati. Jadi seolah-olah pihak kepolisian tuh mau memaksakan diri bahwa Peggy adalah pembunuhnya. Ini perkara bukan main-main, ancaman hukumannya hukuman mati. Jadi tolong jangan sampai membunuh orang atau menghukum orang dengan hukuman mati yang tidak bersalah. Kuasa hukum Peggy juga meminta eksaminasi kasus Vina dari awal. Sejumlah faktor pun dinilai dapat mendorong proses eksaminasi. Di antaranya adalah penetapan tersangka Peggy dan penghilangan 2 DPO yang penuh dengan kontroversi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Nama saya Hadi Saputra. Saya bersedia untuk menandatangani kuasa hukum dan Pradi untuk mengajukan PK. Saya Supriyanto bersedia menandatangani kuasa hukum ke Pradi dengan sukarela. 3 pekan dalam pemeriksaan penyidik Polda Jawa Barat, 4 dari 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki akhirnya bisa bertemu dengan kuasa hukum Pradi di Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat, Kamis siang. Pertemuan ini dilakukan untuk penandatanganan surat kuasa pengajuan peninjauan kembali dari 4 terpidana kepada kuasa hukum Pradi. 4 terpidana yang menunjuk kuasa hukum adalah Hadi Saputra, Supriyanto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Para terpidana mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menjerat mereka dengan hukuman penjara seumur hidup sejak vonis di Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017 lalu. Saya Eka Sandi bersedia memberikan kuasa kepada Pradi dengan sukarela dan ikhlas untuk mengajukan PK. Saya Rivaldi, saya dengan sukarela memberikan kuasa saya kepada PN Pradi untuk mengajukan PK. Saya sudah bertemu dengan para narapidana yang hari ini di LP Kebonwaru dan mereka secara sukarela telah memberikan kuasa kepada BPN Pradi untuk mengurus masalahnya, mengajukan peninjauan kembali. Setelah penandatanganan surat kuasa, tim kuasa hukum kini mencari bukti-bukti baru untuk dijadikan bahan dalam mengajukan peninjauan kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Puji Praitno, iNews melaporkan. Rombongan Kompolnas dipimpin Ketua Harian Beni Mamoto tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat di Kota Bandung pada Kamis sore. Kedatangan Kompolnas untuk memastikan proses penanganan kasus Vina Cirebon. Usai berdiskusi sekitar 4 jam dengan penyidik di Treskrimum Polda Jabar, Ketua Harian Kompolnas. Halo, tes.
Dah lama wajib Lapor dulu dong. Lu yang lapor. Ya, baik teman-teman sekalian. Hari ini kita ke SPKT Mabes Polri. Saya selaku kuasa hukum dari pelapor yaitu Mas Sabto Wibowo Sutanto. Hari ini kita ingin melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kami memperoleh bukti bahwasannya adanya dugaan ingin menyuap saksi-saksi untuk merekayasa fakta yang sebenarnya, dan kami juga mendapatkan bukti adanya oknum pengacara ya yang ingin mengarahkan keterangan saksi. Jadi hari ini kita ke Mabes Polri untuk melaporkan tersebut, dan kita juga ingin melaporkan dengan dugaan keterangan palsu. Nah, terus adanya karena memang banyaknya berita-berita hoaks, jadi kita juga sertakan pasal 28 Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita hoaks. Mungkin itu aja dulu ya. Biar buktinya apa aja yang disampaikan nanti? buktinya ada di dalam koper. Buktinya ada. Pernyataan Kadif Humas kemarin Mas. Ada di dalam koper. Jadi kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu, nanti Kita kalau masuk sudah dulu. dapat bukti lapor, saya pelapor. Hah? Yang dilapori nanti kita nunggu hasil, nanti akan itu. Yang saksi palsu sama ada oknum lawyernya. Ya. Lawyer dari yang tersangka yang terdakwa terpidana atau yang sekarang? Nanti ya, setelah ini ya. Bentar. Agak bawa handheld ya. Masa ya. Ya pemirsa, tadi baru saja tim kuasa hukum dari Sabto Wibowo Sutanto selaku pelapor dalam hal ini memang baru saja masuk ke Barreskrim Polri untuk menyerahkan berkas laporan yang akan disampaikan ke Barreskrim Polri pada hari. Namun tadi sedikit informasi yang diberikan oleh tim pencari fakta yang menamai mereka tim pencari fakta atau dari tim kuasa hukumnya, yakni dari Fitra Ramadhani, yang mengatakan bahwa ada sejumlah barang bukti yang dibawa oleh pihaknya untuk melaporkan salah satu atau namun tadi belum dikatakan oleh Fitra atau dari kuasa hukumnya siapa yang dilaporkan dalam hal ini. Namun nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah pihaknya atau tim kuasa hukum dari Sabto Wibowo ini membuat laporan ke Barreskrim Polri. Nanti akan disampaikan ke awak media yang saat ini memang masih menunggu informasi selanjutnya apa yang dilaporkan, kemudian juga siapa yang dilaporkan dalam hal ini. Pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk saat ini tim hukum dari tim pencari fakta melaporkan seseorang dalam unsur dugaan obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Kemudian pemirsa, dapat kami sampaikan pula selain obstruction of justice atau OOJ ini memang ada sejumlah laporan juga yang disampaikan oleh tim pencari fakta atau tim kuasa hukum dari Sabto Wibowo Sutanto selaku pelapor dalam hal ini. Tadi disampaikan ada soal keterangan palsu, kemudian juga identitas ganda dan juga obstruction of justice yang memang dilaporkan ke Barreskrim Polri. Namun informasi selanjutnya pemirsa, memang saat ini tadi kami sempat mewawancarai tim kuasa hukumnya, memang belum ada informasi lebih lanjut yang disampaikan dan nantinya akan diinformasikan kepada kami siapa yang dilaporkan, kemudian juga barang bukti apa saja yang dibawa. Kita masih nantikan pemirsa, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh tim hukum dari tim pencari fakta yang saat ini masih di dalam, tadi baru saja masuk kurang lebih sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat.
Dan pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa jika bisa kami ulas kembali, pemirsa, memang terkait obstruction of justice, pemirsa, Polda Jawa Barat memang saat ini masih terus mendalami dan juga Polri akan terus mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Dan berikut keterangan selengkapnya. Bahwa kita perlu berempati kepada korban dan kita buktikan kepada masyarakat untuk kita kawal sama-sama, jangan sampai kasus ini menyimpang dari arahnya ataupun tersangka-tersangkanya menjadi lepas gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang mau membela ataupun mau mengkondisikan sehingga kasus ini tidak menjadi terang-benderang. Keterbukaan kepolisian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak korban terhadap kasus tersebut supaya bisa segera diajukan dan dinilai oleh pengadilan, dinilai oleh hakim, seperti halnya yang sudah dilaksanakan oleh ketujuh tersangka lainnya. Ya, pemirsa, informasi selanjutnya yang dapat kami sampaikan bahwa tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu, yakni Peggy Setiawan, rencananya 2 hari lagi atau pada Senin 24 Juni 2024 nanti akan menjalani sidang pra-peradilannya, maksud kami di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin nanti, di mana memang tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, akan menghadapi sidang pra-peradilannya yang memang sebelumnya sudah diajukan gugatan pra-peradilan oleh pihak dari Peggy Setiawan dan juga dari kuasa hukumnya terkait status tersangkanya yang ditetapkan oleh pihak Polda Jawa Barat. Dan pemirsa, memang jelang sidang pra-peradilan yang akan digelar pada Senin nanti, memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh kubu Peggy Setiawan dari jauh-jauh hari, pemirsa. Di antaranya memang pada Kamis kemarin pihak kuasa hukum dari Peggy Setiawan, yakni Tony RM, kemudian juga Sugianti dan juga ibunda dan juga adik Peggy, memang mendatangi sejumlah tempat untuk meminta bantuan. Di antaranya ada di kawasan mendatangi Propam Mabes Polri untuk melaporkan penyidik Polda Jawa Barat yang memang diduga menghilangkan barang bukti berupa postingan Facebook milik Peggy Setiawan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon pada saat kejadian 2016 lalu. Memang ada sejumlah postingan Facebook dari Peggy Setiawan yang hilang. Di antaranya pada tanggal 12 Agustus 2016 lalu, Peggy Setiawan memposting bahwa dirinya berangkat atau menuju ke Bandung. Dan kemudian ada sejumlah tanggal dan juga postingan lainnya yang memang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon. Dan pemirsa, kami akan terus mengupdate informasi selanjutnya terkait pelaporan yang akan disampaikan oleh tim pencari fakta terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Demikian breaking news. Terkait dengan dugaan identitas ganda. Nah, laporannya tadi sudah diterima. Nih, bisa dipoto ya. Jadi saya tutup dulu nama-nama terlapornya sini siapa. Oke. Jadi kita melaporkan karena kita menemukan bukti bahwasannya saksi T, ya, saksi T didatangi oleh keluarga terdakwa, terpidana, mohon maaf, keluarga terpidana. Dan keluarga terpidana ini atas nama dari keluarga E, ya, mencoba untuk memberikan uang kepada saksi T untuk mengubah keterangannya, ya, agar sesuai dengan apa yang mereka minta, gitu. Terus yang kedua, saksi T ini juga, ya, didatangi oleh oknum pengacara. Oknum pengacara ini mendatangi saksi T dan meminta agar keterangannya itu, ya, pada waktu berada di tempat kejadian itu, dia meminta agar saksi T ini tidur di rumah Pak RT. Jadi kita melihat adanya di sini dugaan obstruction of justice, merintangi penyidikan, sehingga ini menjadi bias dan blunder akibat tindakan-tindakan yang dicoba oleh
keluarga terpidana ya maupun pengacara. Nah, terus yang kedua, kita juga mendapatkan informasi ya adanya dugaan identitas ganda, dan hari ini juga kita telah laporkan. Artinya apa? Di dalam kasus ini semakin rumit karena adanya dugaan obstruction of justice yang dilakukan oleh beberapa pihak, dan hari ini kita minta untuk diusut oleh pihak kepolisian. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Dir ya agar mengenai obstruction of justice ini harus dituntaskan agar ini tidak menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Pak, tadi dugaan kepemilikan KTP gandanya itu maksudnya ada pelaku atau saksi yang memiliki KTP ganda itu bagaimana? Yang pertama, dugaan identitas ini terkait dengan nama ya. Jadi kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Data Perlindungan Pribadi itu dilarang, nggak boleh. Kalau memang nama kita satu ya itu aja. Ada sanksi pidana yang mengatur terkait dengan dua identitas nama seseorang. Itu merujuk kepada pihak? Ya itu, makanya ini kita simpan dulu ya, biar nanti Mabes Polri nanti akan menjelaskan terkait dengan laporan kita. Jadi kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Artinya apa? Kita menemukan bukti adanya percobaan suap terkait dengan saksi-saksi ini untuk merekayasa keterangan yang sebenarnya. Kita juga sepakat kalau memang siapapun yang bersalah di sini tangkap dan penjarakan kan gitu. Tapi jangan coba-coba untuk mengaburkan fakta-fakta yang sudah ada. Gitu. Apabila memang ada yang kesalahan prosedur, seperti kemarin katanya Pak Ibtu Rudiane itu salah melakukan perbuatan ini. Buktinya Propam sudah memeriksa, Irwasum sudah memeriksa. Saya mendapat informasi dari Divisi Humas Mabes Polri tidak ada kesalahan daripada apa yang dilanggar oleh Ibtu Rudiana. Bang, bukti apa aja yang disampaikan tadi, Bang? Buktinya saat ini kita simpan karena apa? Kita rahasiakan dulu ya, karena dari dalam proses. Buktinya dari Polri? Enggak, ini bukti yang kita peroleh, gitu loh. Artinya kan bukti ini kan sesuai dengan pasal 184 KUHP ada 5. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua surat, yang ketiga petunjuk, yang keempat keterangan ahli, yang kelima keterangan terdakwa. Jadi di antara 5 ini kita telah dapatkan. Makanya kita minta agar obstruction of justice di dalam kasus ini segera dituntaskan agar tidak menjadi opini sesat di tengah-tengah masyarakat. Kita sepakat siapa yang salah di dalam proses ini silakan diproses secara hukum, dan kita minta untuk lakukan penindakan tegas. Akan tetapi jangan coba-coba merintangi penyidikan, karena ini sangat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Seperti itu. Bang, tadi mungkin keluarga terpidana yang abang maksud dan pengacara yang melobi dari pihak saksi T, ini keluarga terpidana siapa yang dimaksud? Saya sudah sebut inisialnya tadi, ya kan? Saya menyebut inisialnya E, itu ya. Jadi silakan teman-teman nanti yang mencari. Mungkin ada tambahan dari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Mohon maaf sudah menunggu lama. Saya sebagai pelapor Sabto Wibowo Sutanto Sarjana Hukum, saya melaporkan berdasarkan ada kejanggalan di sini. Kenapa kejanggalan? Seperti yang dibilang oleh penasihat hukum saya tadi, bahwa di sini ada dugaan, bukan dugaan lagi, bahkan di ini ada apa? Dalam putusan bukti kita itu menjelaskan bahwa apa namanya, ada oknum ya, oknum pengacara yang apa, menyuap gitu, menyuap. Dan yang kedua bahwa di sini bahasanya saya meminta kepada Mabes Polri agar memeriksa yang kita laporkan dan oknum pengacara semua yang terlibat semua di situ. Ya. Itu yang kita minta. Itu aja dulu. Iya. Mungkin bisa elaborasi lagi Bang, informasi yang Abang dapat ini
tragedi apa peristiwa penyuapan ini terjadi kapan? Apakah baru-baru ini atau sudah lama gitu Bang? Nanti kita jawab satu persatu. Jangan semuanya dulu kan gitu. Kalau semuanya nanti kan nggak seru. Iya, iya. Yang penting ini akan kita bongkar gitu. Nah makanya judulnya sini tim pencari fakta. Artinya kita juga mencari fakta dan kita memperoleh adanya fakta berdasarkan bukti yang ada. Maksudnya tim pencari fakta dari kasus Vina yang dibentuk Pak Hotman Paris atau seperti apa? Ini yang dibentuk oleh advokat juga. Ketuanya Profesor Elsa Sarif. Wakil ketuanya saya. Gitu. Makanya namanya tim pencari fakta. Ini nanti akan kita ungkap aja semua gitu. Berdasarkan bukti yang kita peroleh. Oke, teman-teman. Kepentingan keluarga korban nggak sih Bang? Yang mana? Tim mencari fakta ini. Yang namanya tim pencari fakta itu kan independen. Independen artinya itu tidak memihak dari keluarga, tidak memihak terpidana, tidak memihak polisi. Artinya kita menyampaikan sesuai dengan fakta yang kita temukan, bukti yang kita temukan, adanya seperti itu. Dan mengapa para pengacara yang diketuai oleh Ibu Elsa Sarif tertarik untuk membentuk tim mencari fakta? Kenapa tertarik mencari apa? Karena kasus ini sangat jelimet sekali gitu loh. Jadi kita perlu membantu baik itu pihak kepolisian, membantu korban dalam mengungkap kasus ini. Karena kita lihat sekarang banyaknya opini-opini yang beredar terkait dengan penanganan kasus ini, yang dibilang narkoba lah, yang dibilang ada keterlibatan dari mantan Kapolri. Kemarin saya dapat rilis daripada mantan Kapolri yang disebut-sebut itu, nggak ada keterkaitan atau keterlibatan beliau itu harus ditindak tegas juga. Artinya jangan juga dalam penanganan kasus ini banyaknya opini-opini ataupun narasi yang sesat sehingga menimbulkan pengkaburan terkait dengan fakta yang sebenarnya. Kita sepakat siapapun yang salah dalam kasus ini dihukum. Baik itu terpidana, keluarga terpidana maupun oknum penyidik yang keliru. Kalau memang salah sudah ada hukum. Kita nggak ada beban dalam kasus ini. Akan tetapi kita ungkapkan fakta yang ada sesuai dengan bukti. Oke? Bang, nanti. boleh ditegaskan aja nggak sih Bang, penyuapan ini terjadi pada saat kapan? Persidangan di 2019? Nanti. Sudah saya bilang tadi inisial dari keluarga E. Ya. Saya sebagai pelapor nanti ya. Nanti saya akan lapor ini lagi. Ya, makasih ya. Ya pemirsa, baru saja Anda menyaksikan statement atau pernyataan dari Pitra Ramadan Nasution mewakili tim pencari fakta terkait dengan pelaporan adanya dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan terhadap kasus Vina dan juga Eki. Jadi tadi disebutkan memang sudah dilaporkan terkait dengan bukti-bukti adanya obstruction of justice ini, diantaranya ini diduga terjadi penyuapan dari sejumlah keluarga terpidana untuk merubah keterangan dan juga unggahan-unggahan beberapa bukti yang dinyatakan hilang dan juga menyatakan hilang. Dan untuk mengetahui kasusnya lebih lanjut, kita akan pantau terus terkait kasus Vina dan juga Eki. Dan pernyataan tadi juga sudah menutup breaking news pada siang hari ini. Saya Oleh Warani pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.